Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita pada hari ini tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Diyah al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 7. Malaikat berdoa kepada hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin sama-sama makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat. Lanjut, nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak pernah menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat yang sangat banyak, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. 1. Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. 2. Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. 3. Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari bangkit di padang mahsyar. 4. Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Munkar adalah malaikat yang kelima. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. 6. Nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang-orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. 7. Rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 9. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10.
Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Lanjut, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat, antara lain. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan Jibril memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. 4. Motivasi kita untuk selalu beramal saleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembahasan tema kita hari ini. Saya Radmin I Hambali mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.